Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di VT Activity minggu ini. Walaupun FA kali ini masih diadakan secara online, tapi kita harus tetap semangat ya teman-teman dalam memuji dan juga memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Dimohon agar teman-teman dapat tetap menghargai dan menghormati Tuhan walau beribadah dari tempat masing-masing. Baik, kita akan masuk dalam penyembahan yang dipimpin oleh Audrey dan Wilson. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, aku mau sedikit nanya-nanya nih ke teman-teman semua untuk, ya ini ada linknya, kita bakal lakuin Mentimeter, buat teman-teman boleh langsung masuk aja ke Mentimeternya, bisa lewat scan barcode-nya atau langsung masukin kodenya yang ada di layar 6103 8383. Baik, udah kelihatan nih Mentimeternya, udah di-share screen sama Mudoknya. Dari pertanyaannya sih, coba sebutkan satu kata yang menggambarkan diri kalian. Mungkin boleh teman-teman nih yang udah masuk ke Mentimeternya, yang udah masukin code-nya, boleh langsung aja ketik satu kata yang menggambarkan diri kalian. Apakah ada yang mau tulis, terus nanti ya mungkin kalau ada yang mau sharing-sharing. Apakah ada semuanya? Boleh langsung diketik aja di Mentimeternya. Ya itu udah dibantuin tuh sama Alita untuk kodenya bisa langsung aja, mungkin masih pada malu-malu ya. Satu kata apa ya yang menggambarkan diri aku gitu kan. Coba mungkin bisa direfleksikan Udah asik. coba masukin cuma nggak keluar ini. Oh, nggak keluar, Dok. Oh, gimana ya? Apa mungkin di-refresh kali, Johan? Atau gimana ya? Biasanya langsung masuk sih. Oh ya, udah banyak yang masuk. Oke. Oke, ini ada labil, bertanggung jawab, panikan, unik, ceria, lemot. Waduh, procrastinator, astaga. Oke. Procrastinator nih kayaknya semuanya merasakan ya. Maksudnya di anak FK pasti kalian merasakan, kalian sebenarnya procrastinate things, tapi ya juga kita punya pace-nya masing-masing. Oke, asik. Kayak gitu. Terus panikan. Kenapa nih panikan? Nggak apa-apa. Terus buat yang labil penasaran nih, kenapa labilnya? Oke, untuk yang bertanggung jawab, yakin banget semua anak FK, calon-calon dokter, calon-calon ya penerus dokter Joshua, kita harus bertanggung jawab ya, apalagi dalam mengemban tugas kita sih. Untuk yang lemot, nggak apa-apa. Yang lemot emang ada saat-saat kita lemot kan, itu wajar. Mungkin bersamaan dengan panikannya, iya. Oke, untuk yang ceria, unik, ya setiap pribadi kita pasti unik ya semuanya. Kayak mungkin ada yang mau menambahkan lagi yang menggambarkan diri kalian? Adakah? Wow. Oke, hardworking, sarcastic. Ini masih ini ya, menghadeh. Kenapa nih menghadeh? Aduh, buat yang menghadeh, semangat apapun yang sedang kalian kerjakan. Oke, mencapai juga ya semangat apapun yang sedang kalian kerjakan sekarang. Ada apa nih yang miring? Harapan, iya. Harus selalu dalam pengharapan ya, kayak
kayak FA sebelumnya ada membahas tentang pengharapan kan. Oke, apa nih, perlu banyak belajar ya, benar, kita kan never ending ya kan belajarnya kayak gitu. Lapar, oke, nanti lah ya makan abis ini, lapar makannya. Terus kasih kalian selalu mengasihi ya, kayaknya kasih. Oke, ini tuh biasanya Mentimeter kan ada kelihatan ya satu kata paling gede, tapi ini kayak beda-beda. Jadi terima kasih gengs untuk partisipasinya. Ini ada introvert, ya nggak apa-apa, introvert, extrovert, semuanya beda-beda ya kan. Terus oke, sarkastik, tadi tuh aku sempat baca sarkastik, kenapa ya sarkastik ini, jadi kepo sebenarnya kenapa sarkastik, kenapa satu kata sarkastik gitu yang dipakai. Tapi ya mungkin belum mau cerita ya, nggak apa-apa, nggak akan ditunjuk gitu kan untuk sarkastik ini. Ada lagi yang hardworking, tadi udah sempat ke-mention buat hardworking. Bagus ya, semua anak FK harus hardworking, gengs, karena oke. Ya udah, kayaknya waktunya sudah cukup ya untuk yang Mentimeter ini. Baik, terima kasih ya semuanya udah meresponi, udah berpartisipasi dalam Mentimeter ini. Sekarang kita akan masuk ke pelayanan firman. Mari kita kembali menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Dr. Joshua Katerjevanya Salem. Kepada Dr. Joshua, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, shalom semua. Ini suaraku kedengaran nggak? Terdengar, Dok. Oke, ya. Sebelum kita mulai, ini nanti aku share screen-nya, bisa. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat-Mu pada setiap dari kami. Kami semua boleh ada sampai saat ini. Engkau boleh berikan kesehatan, nafas kehidupan untuk kami terus melayani Engkau. Biarlah Tuhan pada siang hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menjadi merenungkan firman-Mu dan juga menjadi alat-Mu. Biarlah Tuhan boleh pakai seturut dengan kehendak-Mu. Biar juga setiap hati yang mendengar, telinga yang mau mendengar saat ini boleh terberkati. Dan dari sini kami boleh belajar banyak hal melalui apa yang ingin Engkau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ini mau minta teman-teman respon ya. Ini nanti, ini slide kebaca? Iya, Dok. Baca ya. Kebaca, Dok. Oke. Ya, coba minta teman-teman kalau bisa open mic. Coba tanya shalom semua. Shalom, Dok. Shalom, Dok. Shalom. Shalom. Shalom, Dok. Oke, ternyata semua hadir ya di sini, nggak cuma pasang Zoom. Oke. Memang sebenarnya sebelum masuk ini perkenalan diri dulu. Saya Joshua Salem. Ya, nama lengkap sudah disebutkan tadi, itu sangat panjang. Sebenarnya nggak gitu perlu, tapi ya Joshua Katerjevanya Salem, biasa sih dipanggil Joshua. Aku angkatan 2015 dan pernah melayani juga di MSCF sebagai bagian student fellowship sama ketua juga. Oke, makasih untuk dari MSCF yang udah ajak aku untuk sharing firman Tuhan. Dan tema yang diminta dibawakan hari ini adalah euforia. Jadi buat teman-teman nanti aku akan lontarkan beberapa pertanyaan. Jadi minta semua untuk aktif di chat ya. Kalau ada tiba-tiba pikiran apa, langsung aja tulis di chat. Oke. Di euforia. Nah, jadi euforia itu sebenarnya kalau lihat di KBBI itu sebenarnya apa? Singkat ternyata. Euforia itu sebenarnya perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan. Jadi ya istilahnya ketika kita menerima sesuatu atau melakukan sesuatu itu gembira, terus mungkin udah sampai teriak-teriak atau udah sampai kayak ya orang istilahnya ya berlebihan
udah agak lebih dari batasan, ya itu bisa kita sebut sebagai euforia. Nah, jadi coba ini pertanyaan pertama buat teman-teman. Dari teman-teman sendiri, apa yang membuat diri kita bahagia? Apa yang membuat pribadi misalnya? Apa sih yang bisa membuat kita bahagia? Coba ramaikan kolom chat. Tidak ada pertanyaan salah, tidak ada pertanyaan yang benar. Kelas reschedule, oke. Selesai tutor PBL. Makanan, oke. Lagi, berhasil mencapai goal. Libur, lecture batal. Oke, mantap, lanjut. Ketemu teman, schedule nonton makanan, oke. Tidur, lihat gebetan. Ya, oke, betul sekali. Sebenarnya ternyata sangat banyak ya. Thank you untuk partisipasinya. Masih ada beberapa 1-2 pertanyaan lagi nanti. Jadi apa yang sebenarnya membuat diri kita bahagia? Jadi sebenarnya kalau kita ambil secara garis besar ya memang banyak. Tapi kalau kita ini ya mungkin keluarga kita yang istilahnya ada keluarga yang boleh menjaga kita. Kita yang kedua, gambar kedua kita tubuh sehat lah ya. Bisa makan makanan yang sehat juga. Ketiga, ya kalau kita bisa sukses, istilahnya memiliki uang yang cukup untuk menjalani hidup juga ya, tentu kita bisa bagi. Ada yang, ya ini sih sebenarnya sambil lalu, cuman ada yang quote kayak, ya I got 99 problem and 86 problem can be solved by money ya. Sebenarnya sih, istilahnya kita hidup di dunia ini nggak bisa jauh-jauh juga dengan istilahnya uang. Meskipun dalam arti, ya tentu kita harus bertanggung jawab dalamnya. Yang ini juga kesuksesan. Terus yang terakhir misalnya pasangan hidup. Tentu ya banyak hal yang buat kita bahagia, bahkan sampai hal kecil. Terus selanjutnya, apa juga yang bisa membuat kita bahagia? Ada juga hal-hal seperti ya, minum-minum alkohol saja, gosip, ataupun situs-situs yang terlarang, ataupun gambaran terakhir, ya yang tadi ada yang tulis melirik gebetan, ini bukan melirik gebetan. Kalau yang ini melirik orang lain selain pasangan kita. Ya tentu di dunia ini ya banyak ya hal-hal yang membuat kita bahagia. Ada yang ya istilahnya ya bahagia yang tanda kutip baik dan bahagia yang tanda kutip buruk. Coba pertanyaan kedua. Ya, apa sih yang membedakan dua slide sebelumnya ini? Di slide yang pertama sama slide yang kedua. Boleh kembali diramaikan kolom chat. Kira-kira apa gitu. Saya jelas sih, cuman biar aja itu. Oke, dampak ke tubuh. Dari dia ada lagi. Oke, ada yang bahagia dan perbuatan yang salah. Satu positif, yang satu bisa merugikan. Rasa bersalah ketika selesai berbuat. Oke, ada lagi satu atau dua lagi yang mau coba jawab. Oke, aku rasa cukup ya. Jadi memang aku rasa sih teman-teman juga udah dewasa dan udah bisa tahu ya mana yang istilahnya hal-hal yang baik, hal-hal yang enggak. Mungkin yang aku bisa tambahkan dari selain sama, yang betul teman-teman udah cerita. Tapi yang membedakan juga ada kebahagiaan yang pertama itu lebih bersifat long term ya, lebih bersifat berkepanjangan yang ke depan yang kita bisa raih goalnya. Sama tadi ada yang juga bilang raih goal kan. Terus yang kedua itu somehow itu bisa dibilang ya kebahagiaan sesaat yang memang kita bisa mencapai ya istilah dan tanda kutip euforia tersebut. Oke. Nah, oke, kita akan baca firman Tuhan. Kita baca di 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Untuk ayatnya udah aku tulis di ini di slide. Nah, aku bantu bacain, cuman teman-teman juga meskipun nggak pasang mic, cuman boleh baca sama-sama ya. Jadi 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaan dan dengan demikian makan makanan sendiri. Oke, ini ya firman Tuhan kita yang mau kita bahas di siang hari ini. Jadi sebenarnya kita mau gali dulu nih, sebenarnya apa makna dari firman Tuhan yang kita baca ini. Jadi, oke, next slide. Jadi sebenarnya ini kita belajar bahwa 2 Tesalonika, kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Paulus dan kitab surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, kenapa tujuannya apa sebenarnya? Ini yang ada di yang hijau ini, meluruskan kebingungan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Muncul lagi pertanyaan, emang kenapa mereka bingung? Nah, pertanyaan adalah sebenarnya ada terdapat pada sebenarnya kitab Paulus sudah menuliskan kitabnya yang pertama. Nah, maksudnya kitab yang pertama yang ditulis oleh Paulus ini ternyata membuat bingung gitu. Nah, apa sih yang membingungkan? Nah, ternyata ini mereka bingung untuk menginterpretasikan surat yang ditulis oleh Paulus. Mereka kayak bilang, ya, aku pikir dia bilang atau jelas kita harus, atau aku yakin maksud yang dia bicarakan di dalam surat itu. Jadi banyak perspektif yang mereka dapat. Jadi adanya kebingungan jemaat Tesalonika terhadap surat pertama Paulus kepada jemaat Tesalonika. Nah, mereka ini sebenarnya jemaat Tesalonika ini pada saat Paulus menulis surat yang pertama itu mereka masih berusia 2 sampai 3 tahun. Jadi mereka betul-betul kayak masih gereja yang masih baru, jemaat yang masih baru, mungkin orang-orang masih baru percaya Kristus, masih baru belajar mengenai Alkitab, dan akhirnya mereka ketemu sama sebuah ambiguitas ini. Mereka bingung, sebenarnya Paulus bilang apa sih? Nah, jadi tujuan surat pertama Paulus sebenarnya ada 3. Kalau aku baca di kitab pendalaman Alkitab itu ada 3. Kalau teman-teman baca dia intinya karena si jemaat baru biar mereka bertumbuh dalam iman, 2 menenangkan jemaat karena pada saat itu juga sedang terjadi persekusi dari gereja-gereja. Jadi gereja-gereja sedang dicari nih. Jadi mereka merasa terkecam. Dan 3, menguatkan jemaat tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, di sini dia yang terjadi kesalahpahaman. Mereka pikir, oh Tuhan Yesus sudah mau datang. Besok mungkin, atau lusa. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mau datang, ya udah aku diam aja. Nggak usah kerja. Dia nggak usah kerja. Nggak usah planning ke depan, karena Tuhan udah mau datang. Ini juga sementara gereja mau di bumi hanguskan lah istilahnya, dicari, ya udah. Ini akhirnya Tuhan udah mau datang dan udah nggak usah ngapa-ngapain. Di sini kita belajar satu hal, bahwa ternyata efektif komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting ya. Teman-teman yang mungkin udah belajar kan, kita belajar kan effective communication. Jadi bahkan pesan yang sudah ditulis dengan begitu detail oleh si Paulus ini ternyata bisa salah diinterpretasikan. Apalagi ketika kita bisa ngomong. Nah makanya ketika kita mau berbicara sesuatu, alangkah baiknya kita kemas dengan baik. Itu karena kita bisa saja mau menyampaikan sesuatu ke teman, dosen, atau mungkin nanti ke pasien kita. Kita salah ngomong, dosisnya salah, dia ya, sakit atau apa. Itu jadi juga kita bisa belajar bahwa komunikasi yang baik itu sangat dibutuhkan ya. Oke. Jadi jadi dampaknya di jemaat apa? Jadi mereka jadi bingung dan akhirnya ngomong, nah, Tuhan udah nggak lama lagi datang. Jadi ini menyampingkan tanggung jawab, berhenti bekerja, udah nggak berencana dan menunggu Allah. Memang sebenarnya baik ya. Terkesan kayak merasa mereka berlebih suci, kayak diam. Cuman akhirnya karena mereka tidak melakukan apa-apa, akhirnya mereka beralih pada dosa. Kenapa? Kan nggak ngapa-ngapain, kenapa jadi berdosa? Ternyata ketika nggak kerja ngapa-ngapain, akhirnya kan makan orang yang kasih makan. Jadi beban di gereja. Terus juga dengan kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak bisa membantu orang di sekeliling kita.
Ini yang menjadi teguran dari si Paulus di suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika ini, ya. Oke. Nah, jadi ini. Jadi sebenarnya dalam konteks ini adalah di teguran dari Paulus adalah jemaat mengisi waktu saat tidak bekerja dan melakukan dosa. Lebih tekankan sini adalah ke arah gosip atau bicarakan orang lain. Jadi biasanya kan kalau udah nggak ada ngapa-ngapain, udah duduk, nggak ada kayak project atau apa, tiba-tiba tahu nggak sih ini sebenarnya dia begini, atau si dosen yang ini begini, ya itu kan. Jadi ketika kita tidak ada kerja, akhirnya bisa aja kita melakukan dosa, dalam arti hal ini gosip, tapi bisa aja hal-hal yang lain. Di sini ada dua. Bisa aja kita berdosa kan tidak ada kerjaan, seperti yang di dalam pembacaan ini, dan kedua berdosa karena kita lari dari kerjaan. Kalau kita, ini sebenarnya bukan Filipi 2 ayat 10, tapi di pembacaan kitab itu yang karena kita ini buatan Allah diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi sebenarnya kalau kita baca di firman itu, Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan untuk kita semua masing-masing yang baik. Nah, ketika kita tidak melakukan pekerjaan itu, ya tentu saja kita melenceng dari apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Nah ya, jadi kita belajar bahwa berdosa karena kita nggak ada kerjaan atau nggak ada tujuan, kita bisa saja berdosa tanpa kita sadari. Yang kedua, kita bisa aja berdosa karena kita nggak mau lakukan kerjaan yang ini, jadi kita melakukan hal-hal yang istilahnya negatif. Ya. Jadi, mengapa sih kita cenderung memilih untuk menghindar dari masalah dan mencari pelarian dibandingkan menyelesaikannya? Ini sebenarnya kalau kita refleksikan masing-masing, kita bisa jawab. Tentu lebih mudah. Contoh, ini mau ujian nih, ujian anggapannya ini FMS 1 baru kuis ya. Ujian, nggak sempat belajar, ya udahlah nanti nyontek atau buka HP dari bawah. Nah itu juga kan istilahnya nanti akan dapat nilainya bagus kan, ya senang. Cuma itu akan lebih mudah nggak belajar, cuman bisa jawab hasilnya. Terus short term self reward, kadang kita kebiasa untuk ya kita membahagiakan diri kita, tapi kita ya hal-hal yang kecil aja gitu, senang, tapi lupa ternyata ada hal yang perlu kita achieve gitu. Ketiga, terbiasa, ya udah biasa, udah dari lama kok istilahnya nyuri, udah terbiasa untuk ambil poin teman di samping pinjam dong poin, terus bilang lupa, ternyata disimpan di kantong sendiri. Enggak sih, nggak ada sih yang kayak gitu, cuman contoh bahwa ada hal-hal yang negatif, hal-hal yang memudahkan kita, tapi bukan karena kita mau, tapi jadinya udah terbiasa. Keempat, sama konsepnya yang terbiasa, candu atau ketergantungan. Ketika kita udah tenggelam dalam sebuah hal, euforia itu ya, hal buruk itu, dan akhirnya ketergantungan, kita sulit untuk menghindar atau keluar dari hal tersebut. Ya banyak sebenarnya ya. Nanti kita lihat ada beberapa contohnya. Terus losing the big picture, ini sebenarnya yang terutama ya, yang kadang kita lupa. Kita lupa bahwa ada rancangan besar yang sudah Tuhan berikan untuk kita, dan kita nggak tahu itu, akhirnya kita, karena kita nggak tahu tujuannya kita, jadi kita lebih mencari hal-hal yang menyenangkan kita pada saat itu aja. Nah ini mungkin gambar-gambar, ya mungkin kalian masih banyak bisa muncul hal-hal. Ini yang pertama itu gadget ya. Gadget itu bisa menjadi adiksi atau bisa menjadi pelarian kita, memang bisa menjadi senjata dua mata pedang ya. Kita bisa punya banyak dapat ilmu, tapi di situ kita juga bisa tenggelam. Ya scroll sosial media yang berlebihan kan, yang harusnya kita ngapain, kita malah cari kesenangan di situ. Terus ada namanya juga, kalau teman-teman pernah dengar, revenge bedtime procrastination. Jadi ada orang-orang yang merasa, dari pagi sampai siang ini aku sibuk banget. Ya udah tengah malam aku benar-benar begadang untuk diriku sendiri. Nggak ngapa-ngapain, dalam arti untuk main lah atau apa, untuk diriku sendiri. Akhirnya siklus tidur nggak bagus. Terus ya yang kejadian kemarin, Big Sale, Shopee, ada siapa yang belanja pas 11, boleh ngaku, boleh tulis di chat siapa ngaku ya.
yang sudah scroll Tokopedia, Shopee, karena saya juga sudah sempat scroll tapi tidak ada yang dibeli sih. Terus yang ketiga itu ya game lah. Game sih sebenarnya dibuat untuk kita refreshing, tapi kalau berlebihan ya tidak merupakan hal yang buruk. Dan terakhir itu yang di sini ini sih menggambarkan relasi yang toksik ya. Kita tahu lah, kita udah dewasa, kita juga akan belajar ya bahwa hubungan itu ketika kita ada hubungan pacaran atau suami istri ada batas-batasannya. Dan ketika kita tenggelam di dalam hal tersebut, tanpa akan kesucian ya di situ juga bisa menjadi tempat kejatuhan kita. Kita terbiasa di dalam situ dan kita nggak tahu juga dampak kedepannya seperti apa. Oke, jadi ini dampaknya apa? Nah, tadi udah cukup bilang bahwa kita berpotensi untuk kehilangan big picture yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Ya, kita ada dua. Ini Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Ini Amsal 28 dan Galatia 6 ayat 8 itu orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tapi siapa menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Teman-teman boleh baca juga di Alkitab teman-teman. Ya ternyata ya apapun yang kita lakukan itu akan berdampak untuk kita ke depannya. Ada ilustrasi ini seorang bapak, dia punya anak. Nah, anaknya ini namanya Steve. Jadi dia itu punya cita-cita untuk menjadi pelari lintas alam yang terhebat dan dia mau ikuti kejuaraan di SMA-nya. Cuman ternyata dia lagi mau ikut lomba ini, balap motor. Dan ternyata pada saat dia ikut lomba balap motor tersebut, dia ada di belokan yang tajam, akhirnya dia terjatuh, akhirnya kakinya tertimpa motor. Ya, puji Tuhan, kakinya nggak patah, cuman ternyata betisnya ada trauma. Dan akhirnya ya tidak bisa untuk mengikuti perlombaan yang seharusnya dia mau lakukan, yaitu yang lomba lintas alam. Nah, di sini kita belajar bahwa apapun tindakan yang kita lakukan saat ini, setiap pilihan yang kita lakukan itu akan berdampak kepada masa depan kita, berdampak pada rencana yang sudah Tuhan berikan, ataupun tujuan pribadi kita yang sudah kita doakan sungguh-sungguh. Tuhan, saya mau jadi, misalnya ya, ini dalam konteks kita, Tuhan, saya mau jadi dokter yang hebat, saya mau jadi dokter yang membanggakan orang tua, dapat melayani masyarakat, dapat menyembuhkan pasien-pasien. Tapi saya ternyata selagi menjalani pendidikan, saya banyak ambil rute-rute samping nih. Banyak menyontek lah, atau banyak bolos, atau banyak main. Alhasil, apakah tujuan tersebut dapat tercapai? Yaitu akan menjadi lebih sulit, atau akan menjadi ya bisa aja nggak tercapai. Ya, jadi hukum tabur tuai itu ada dan juga Tuhan menuntut kita untuk melakukan pekerjaannya. Ini ada quote dari H. Jackson Brown, dia itu penulis buku inspirasional di tahun 1940. Saya yakin teman-teman nggak ada yang kenal, aku juga waktu buat khotbah ini juga baru kenal dia. Ya, dia buat buku namanya Life Little Instruction Book. Nah, itu dia tulis bahwa the best preparation for tomorrow is doing your best today. Jadi persiapan terbaik kita untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Memang ada segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Karena di euforia berlebihan ya. Ada hal-hal yang membuat kita bahagia yang boleh asal dalam batasannya. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan? Ini aku buat 5P ya. Yang bisa kita lakukan untuk misalnya menghadapi hal ini. Pertama, we know our purpose. Kita tahu tujuan kita apa dalam Tuhan. Kita sudah gumuli pribadi ataupun yang kita sudah gumuli pribadi bersama Tuhan. Tujuan kita sebagai manusia ini apa? Pekerjaan baik yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya itu apa? Mungkin jadi dokter atau mungkin bangun rumah sakit atau apalah itu. Terserah, itu pergumulan kalian dengan Tuhan, tapi kita harus tahu itu. Karena kalau enggak, kita enggak akan tahu arah kita kemana. Kedua, we know our position.
sekarang kita di posisi apa? Sudahkah sampai? Tentu saja belum ya kan. Kita masih istilahnya masih dalam perjalanan. Tahu kita sampai mana? Kita tahu misalnya menjadi dokter, kita tahu ilmu kita baru sampai mana. Kita tahu mungkin relasi kita sampai mana. Itu kita tahu posisi kita, karena ketika kita tahu goal kita dan tahu posisi kita bisa buat rencana ya dalam mencapai hal tersebut. Ketiga itu we know who is our Paul. Dalam arti ya kita punya teman-teman punya teman-teman yang juga memiliki satu purpose yang sama dengan kita. Kita juga manusia diajak untuk bersekutu bersama. Kita tahu teman-teman yang bisa kita percayai, teman-teman yang bisa mendukung kita untuk mencapai purpose tersebut. Ya pasti harus dipilih-pilih juga ya. Karena betul-betul pergaulan itu akan membentuk diri kita juga. Keempat, we pray along the way. Yang keempat adalah pray along the way. Pray dalam arti sini adalah menyerahkan ke Tuhan sih. Pray itu kan ada istilahnya, pray, berdoa itu adalah nafas kehidupan kita. Kapanpun itu kita berdoa. Itu sebenarnya dalam yang aku ingin sampaikan adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan yang kelima, itu adalah we have to be perseverance. Dalam arti kita teguh. Memang pasti akan banyak rintangan. Nggak akan gampang untuk mencapai purpose kita. Tapi ingat, kalau kita dalam Tuhan, ya nggak ada apa-apa yang bisa menghalangi kita. Nggak ada apa-apa yang bisa mengalahkan kita. Kalau memang kita ada saat kita terjatuh, di situ saat kita bangkit lagi. Kita perseverance itu ya kata yang sangat baik ya. Istilahnya kita teguh, kita berdiri dalam pendirian kita. Kalau kita nggak perseverance, kita cuma sekedar ngomong-ngomong mau berubah atau cuman kita jatuh kesenggol dikit terus, ini kan ya itu juga masalah lagi ya kan. Ya, jadi mungkin itu kita belajar di sini bahwa Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita, memberikan kita purpose dalam kehidupan kita, ada rencana yang baik sudah berikan pada kita. Janganlah kita menjadi beban seperti dalam pembacaan kita, tapi kita ingat kembali lagi purpose kita dalam hidup ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, amin. Untuk menutup firman ini, mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu untuk renungan kami pada siang hari ini. Sungguh baik Engkau telah merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh bertanggung jawab Tuhan, tidak lari dari tanggung jawab tersebut, tidak tenggelam dalam kebahagiaan duniawi yang bisa terjadi, yang mudah sekali masuk ke dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh hidup dalam Engkau, tahu purpose kami, tahu posisi kami, tahu siapa teman-teman kami, tahu untuk menyerahkan pada Engkau, dan tahu untuk tetap teguh dalam Engkau juga. Tuhan, setiap jiwa di sini boleh diberkati, juga semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan kembali kepada musik. Baik, terima kasih Dr. Joshua atas penyampaian firman yang telah dibawakan. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat menjadi berkat, sumber kekuatan, serta juga dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekarang kita masuk nih ke interactive session ya. Sekarang aku boleh minta tolong mungkin, minta kesediaan dari teman-teman. Kira-kira dari teman-teman apakah ada yang mau sharing tentang apa yang didapat dari firman tadi? Mungkin boleh kalau misalnya ada yang mau, boleh langsung on mic aja terus disampaikan. Dari khotbah yang sampaikan di judul Euforia tadi kan ada beberapa poin-poin tuh yang mungkin teman-teman ada yang kayak wah ya juga kayak tersimpan gitu, jadi kayak mau di-sharingin sekarang. Mungkin boleh langsung sharingin aja. Oke, mungkin karena aku penasaran ya, berkenan ya kalau misalnya aku tunjuk ya teman-teman ya. Siapa ya kira-kira yang mau sharingin nih? Coba aku lihat dulu ada siapa nih. Dari ya, ada yang dari tadi aku liatin kali ya. Jen, mau nggak Jen? Jennifer Evangeline. Oke, boleh, Ica. Boleh.
Aku tadi yang aku paling berkesan tuh yang tadi Dokter Joshua sempat bilang kalau misalnya nggak ngapa-ngapain tuh malah juga bisa berbuat dosa gitu. Kayak kita nunggu kita udah ada kepastian pasti selamat juga nggak boleh kita di dunia ini nggak ngapa-ngapain. Ternyata berbuat dosa itu bukan hanya bukan hanya melanggar isi firman Tuhan, tapi nggak ngelakuin apa yang firman Tuhan tuntut gitu. Dan yang sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik. Kayak itu yang aku paling dapat sih. Oke, mantap. Itu jadi tertanam ya buat Jen kayak, oh bener nih. Makasih Jen untuk sharingnya. Jadi ini juga pasti refleksi buat kita juga ya tadi. Itu boleh kita catat masing-masing buat kita. Oke, karena Jen udah sharing, mungkin mau dengar satu lagi dari teman-teman semua. Mungkin dari apa ya enaknya? Sebentar, yang on cam kali ya. Dari Alita mungkin, mau nggak sharing tentang apa yang tadi dapat dari firman yang dibawakan oleh Dr. Joshua? Kalau yang berkesan tadi tuh ini, yang Kak Joshua tadi ada sempat sebut tentang begadang main HP karena balas dendam sudah kerja keras hari itu. Seperti gitu ya, itu sering saya lakukan juga. Sampai jadwalnya jadi kacau berikutnya. Bener. Itu rasanya kayak, aku udah capek nih seharian, aku mau happy lah di akhir. Iya, bener. Itu sering ya kita lakuin ya kayaknya. Jadi bener-bener kayak kena nih dari yang tadi Kak Joshua sampaikan. Ya ampun, thank you Alita udah sampai ini yang kamu rasa ini tadi dari firmannya. Oke, udah 2 orang. Makasih semuanya udah berkenan menyampaikan ya yang tadi dari ininya firmannya. Mungkin setelah sesi interaktif kita boleh lanjut. Iya, ini terima kasih ya teman-teman untuk sharingnya tadi. Ya, sayang sekali kita udah sampai di penghujung FA kali ini. Biarlah ibadah hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang mau disampaikan. Pertama, ya seperti yang tertera ya, di sini ada QR code dari absensi. Jangan lupa buat isi link absensi Google Form pada link yang ini. Boleh diketik juga kalau misalnya mau diketik. Oke, terus pengumuman selanjutnya jangan lupa buat mengikuti Faith Activity berikutnya yang akan berlangsung pada 19 November. Jadi sampai bertemu nanti. Terus kalau misalnya teman-teman berkenan buat mengikuti prayer meeting, teman-teman bisa ikut di tanggal 13 November. Iya, besok jam 19.00. Terus kalau teman-teman tertarik buat ikut pendalaman Alkitab, teman-teman juga bisa ikut Bible Study di tanggal 18 November, karena di sana kita bakal membedah Alkitab lebih dalam lagi. Selanjutnya, bagi teman-teman yang rindu untuk dimuridkan dan rindu untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, teman-teman bisa banget ikut kelompok kecil. Untuk info lebih lanjut, teman-teman silakan hubungi Valentine atau boleh langsung daftar melalui linknya ya. Ini ada. Terus selanjutnya buat teman-teman yang tertarik buat melayani bersama kami, mungkin jadi pemusik, jadi singer, muluk, atau jadi usher sekarang, bisa langsung menghubungi Caroline atau Michelle. Bisa juga dengan isi link Google Form yang ada di sini nih. Boleh di-scan aja, kayak gitu. Mungkin di SS juga yang masih mau pertimbangin lagi. Oke, terus terakhir banget, teman-teman juga boleh banget cek sosial media MSCF karena di sana akan ada banyak banget update-update yang menarik, ada komik juga ya, boleh nanti dilihat-lihat, dikepoin lagi. Kayak gitu, guys. Ini semuanya ya, boleh dikepoin. Oke, baik. Sekian untuk Faith Activity kita dan pengumumannya juga. Sampai bertemu di Faith Activity selanjutnya. Dadah. Terima kasih dok, terima kasih dok.